Awal tahun harusnya menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan bagi beberapa orang, tetapi tidak untuk warga masyarakat Indonesia, yang dimana di awal tahun ini kita langsung disajikan dengan kekocakan salah satu instansi pemerintah yang sangat kita sayangi tentunya. Apalagi jika bukan instansi yang punya tujuan sangat mulia untuk mengayomi serta melindungi masyarakat. Siapa lagi jika bukan the one and only instansi kepolisian. Jadi kemarin itu ada sebuah kasus tentang bos rental mobil. Intinya ada seorang bos rental yang menyewakan mobilnya kepada seseorang. Selang beberapa saat, ada gelagat aneh dengan mobil yang disewakan itu. Seperti pelaku membuang GPS yang ada di dalam mobil. Singkat cerita, setelah dicari-cari, akhirnya ketemu tuh mobil ada di mana. Tapi si pelaku tiba-tiba ngeluarin senjata api. Otomatis takutlah si bos rental ini. Dan si pelaku berhasil kabur. Setelah dilacak lagi, akhirnya ketemu lagi sampai ke daerah Anyer. Mengetahui pelaku punya senjata api, sebagai orang yang normal pastinya akan mencari bantuan dong. Terus, siapakah orang yang bisa dimintai tolong dalam situasi seperti ini? Ya, betul sekali. Siapa lagi kalau bukan kepolisian? Intinya, mereka datang dulu ke kantor polisi untuk meminta pendampingan. Tetapi apa jawaban polisi pada saat itu? Mereka malah menolak permintaan si bos rental tersebut. Dengan alasan mereka harus mengisi formulir lah, tunjukin surat inilah, tunjukin surat itulah, dan lain-lain. Coba sekarang kalian bayangkan, mobil kalian nih hilang, dicuri orang. Terus kalian lapor kepada polisi. Tapi sampai di sana kalian malah disuruh untuk ngisi formulir baru bisa ditindak. Ya malingnya keburu lari duluan lah. Tapi kalau kalian nggak ngisi formulir tersebut, kalian nggak akan diterima laporannya. Berak emang. Singkat cerita, akhirnya si bos rental ini nyamperin sendiri tuh si pelaku. Dan endingnya sudah bisa kita tebak. Ya betul, endingnya bos rental ini meninggal akibat ditembak oleh pelaku. Sebenarnya mungkin ceritanya akan berbeda jika waktu itu polisi mau mendampingi si bos rental ini. Tapi apa daya, kita semua sudah tahu kan bagaimana kinerja aparat penegak hukum di negara kita sendiri. Dan yang semakin membuat netizen gak habis pikir adalah si polisi yang mengabaikan korban tidak diberi hukuman, tetapi cuma dimutasi ke tempat lain. Dan para petingginya juga seakan membela bawahannya. Tidak ada tuh pembelaan terhadap korban atau rasa bersalah sama sekali. Ini juga bukan pertama kalinya oknum aparat penegak hukum ngelawak. Jika kita mundur ke belakang, tepatnya di bulan Desember 2024, ada aparat kepolisian yang menembak seorang siswa SMK tanpa alasan yang jelas. Menurut keterangan pelaku sih, dia menembak karena ada tawuran. Tetapi, menurut keterangan saksi serta bukti rekaman CCTV, nggak ada tuh tawuran sama sekali yang terjadi di sana. Emang pada dasarnya aja dianya yang gak stabil mentalnya serta emosinya. Dikiranya kita sedang ada di dalam game FF apa? Bisa nembak-nembak orang seenaknya. Ya mau bagaimana lagi? Apa yang mau kita harapkan terhadap salah satu instansi kepolisian yang paling korup di ASEAN? Gue ngomong begini bukan tanpa bukti ya. Silakan kalian search aja sendiri di Google jika tidak percaya. Jika masih kurang buktinya, gue kasih lagi. Gue kasih bukti nyata yang ada di sekitar kita saat ini. Kemarin,
ada berita yang mana ada seorang bapak-bapak yang melapor karena ketipu sebesar 900 juta. Dan tebak ketipunya karena apa? Ya, betul sekali. Beliau membayar seorang oknum polisi agar anaknya bisa masuk menjadi polisi. Tetapi beliau malah ketipu. Di sini gue mikir, jika orang ini nggak ketipu dan dia jadi tuh polisi dengan cara nyogok kayak gitu, otomatis dalam kerjanya dia nggak mungkin bisa fokus. Dia akan berpikir bagaimana caranya agar dirinya bisa mengembalikan kembali duit yang telah dikeluarkannya. Bagaimana caranya? Bisa aja dia juga akan menjadi oknum yang mengaku bisa memasukkan seseorang menjadi anggota kepolisian dengan membayar sekian rupiah. Alhasil, ini menyebabkan banyak anggota kepolisian yang bisa menjadi polisi bukan karena mereka pantas untuk menjadi seorang penegak hukum, melainkan mereka bisa menjadi polisi karena mereka nyogok untuk itu. Itu baru satu orang ya. Bayangkan ada berapa banyak orang yang saat ini ingin menjadi seorang anggota kepolisian dengan cara yang tidak jujur seperti ini. Makanya banyak anggota kepolisian yang seakan-akan tidak peduli terhadap tugas mereka sebagai pengayom masyarakat. Dan jangan lupa juga, selain masalah sogok menyogok ini, para oknum-oknum polisi juga banyak yang tidak mau repot-repot menyelesaikan kasus-kasus kejahatan yang mereka anggap merepotkan. Karena mereka terlalu malas dan hanya ingin makan gaji buta saja. Sebagai contoh, banyak orang-orang yang salah tangkap dan mereka dijadikan kambing hitam untuk menyelesaikan suatu kasus yang tidak bisa mereka pecahkan. Mereka akan mencari orang-orang untuk dijadikan kambing hitam sebagai pelaku walaupun harus dipaksa dengan kekerasan. Agak ironi emang, lembaga yang seharusnya digunakan sebagai tempat penyelesaian masalah bagi masyarakat malah balik mengancam masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, citra dari kepolisian sangat buruk sekali di mata masyarakat. Dan masyarakat kebanyakan nggak mau berurusan sama polisi. Dan pesan gue, jika kalian punya masalah dan masih bisa diselesaikan sendiri, maka selesaikanlah sendiri. Jangan dulu minta bantuan kepada polisi. Takutnya kalian malah ketemu sama oknum. Masalah nggak kelar, malah nambah masalah lagi. Sekalian, pesan gue untuk para polisi-polisi oknum di luaran sana, tolong ya bang, tolong banget, jangan lacak rumah gue ya.